Saya nggak bisa berkata-kata saat itu. Saya juga hampir hampir pingsan juga waktu itu. Tapi untungnya ada teman di sebelah saya yang megangin saya. Senin, 6 April 2026, pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa di sekolah. Namun, suasana mendadak berubah ketika kabar mengejutkan sampai ke telinganya. Sahabat dekatnya menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 7 Balikpapan. Ia terdiam, tubuhnya seketika lemas, dan pandangannya mulai berkunang. Di tengah hiruk-pikuk sekolah, ia bahkan nyaris pingsan saat mencoba menerima kenyataan yang begitu tiba-tiba dan menyakitkan. Kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 7, Balikpapan Utara, Senin, 6 April 2026, pagi. Korban diketahui bernama Dimas Satria Bintoro, pelajar SMA Negeri 6 Balikpapan yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150R dengan plat nomor KT 6043. KW. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di dekat kawasan Popstik, Kelurahan Batu Ampar yang melibatkan 3 kendaraan. Kepergian Dimas Satria Bintoro, 17 tahun, menyisakan duka mendalam bagi sahabat-sahabatnya. Salah satunya Raffi Muhammad Anas, teman dekat almarhum yang mengenang Dimas sebagai sosok penuh kebaikan. Saya sudah berteman dengan almarhum itu semenjak kelas 10 pertengahan semester 2 awal. Saat itu ya pas saya masuk OSIS. Saya masuk OSIS terus ketemu Dimas dengan almarhum saat dia bantu-bantu angkat buat event gitu. Itu Jadi pertama kali. Jadi akrabnya kan mulai sejak kelas 10 berarti di SMA ini ya? Iya, berarti iya. Tapi walaupun baru bisa dibilang sebenarnya baru-baru ya, tapi hubungannya tetap dekat banget berarti walaupun baru gitu. Iya. Kalau dibilang sih cukup dekat karena semenjak saya masuk OSIS itu banyak berinteraksi dengan almarhum. Terus karena juga di OSIS ini banyak event-eventnya, saya juga sempat satu kelompok lah dalam pembuatan event. Kalau nggak salah itu tentang event Hexa Warrior. Nah, di semenjak Hexa Warrior itu saya tuh makin dekat lah dengan almarhum ini. Apalagi ada lomba itu tentang estafet lele kan. Nah, itu estafet lelenya itu kan ada potongin patilnya. Nah, pas potongin patilnya itu di rumah saya, di situ ada beliau, terus ada teman-teman saya ramean di situ. Nah, dari situ banyak percakapan lah. Jadi makin dekat dengan almarhum. Juga almarhum ini termasuk orang yang sangat humoris, apalagi di organisasi OSIS ini. Jadi dia tuh kalau yang lain lagi sedih atau lagi pokoknya lagi sedih lah atau galau lah ya, lagi galau. Dia itu yang selalu ngasih jokes-jokes yang lucu gitu. Menghibur yang lainnya. Jadi yang dikala lagi stres karena event-event atau karena masalah-masalah tertentu, dia tuh yang menghibur kita semua yang di OSIS ini. Berarti emang sosok almarhum ini di teman-teman tuh sangat humoris juga, sering membuat tersenyum teman-teman yang lain ya berarti ya. Iya benar. Kalau menurut Raffi sendiri, sosok almarhum di mata Raffi gimana orangnya? Kalau menurut saya sendiri, almarhum ini bukan hanya humor saja, tapi dia tuh baru tahu ya, saya kelas 11, dia tuh sangat puitis. Dia tuh sering buat catatan-catatan puisi di HP-nya. Nah, itu kadang saya bacain.
di PDF-nya itu saya baca, di situ banyak-banyak kata puitis yang dia baca mungkin dari novel atau enggak. Saya tanya juga kenapa dia tertarik nulis itu, ya karena untuk mengisi waktu luang juga. Terus menurut saya itu hobi yang cukup bagus lah buat dia. Positif. Ya, positif. Tapi ketika Raffi membacanya, pernah nggak nanya, ini berdasarkan apa, pengalaman pribadimu kah, atau kamu dari mana? Ada pernah nanya soal kayak Iya. gitu nggak sih? Saya pernah nanya kayak gitu, terus dijawab beliaunya tuh dari pengalaman pribadinya, dari melihat orang-orang di sekitarnya, dari ngelihat lingkungan sekitarnya, terus dia nulis di catatannya di situ. Ada berapa banyak puisi yang kamu baca, yang kamu lihat, yang kamu tahu, atau yang dia ceritakan? Nggak diceritakan secara pasti, tapi saya lihat situ ada sekitar 20-an PDF lah Pak. Itu. Puisi itu ada semuanya dalam bentuk puisi berarti? Atau Ada. semua dalam tulisan aja? Tulisannya aja Pak. Kadang puisi, kadang kayak berbentuk cerpen gitu Pak. Berarti Kalau Mas itu- sebenarnya punya bakat untuk apa ya? Bakat di- Menulis. Menulis ya? Iya, menulis. Itu emang sudah lamakah almarhum melakukan itu atau baru-baru aja? Kalau soal itu saya kurang tahu. Tapi yang pasti saya baru tahu itu saat masuk kelas 11. Sekarang di kelas 11 ini kebetulan ya satu kelas juga. Jadi saya sering main lah di tempat duduknya. Tulisan yang almarhum yang membuat Raffi sampai sekarang inget banget itu apa? Ada nggak yang paling Raffi inget banget ketika membaca tulisan dari sosok almarhum? Apa ya? Mengenai apa mungkin? Saya nggak begitu ingat mengenai puisi apa, tapi itu tentang sosok pasangannya di masa depan mungkin. Oh, sosok pasangan masa depan. Iya. Oh, mungkin itu keinginannya. Iya, almarhum keinginannya ya. dia. Sosok masa depan seperti apa keinginannya Iya. kayak gitu ya. Oh, dia Dan- udah berimajinasi, Iya. mempunyai ketika punya pasangan masa depan Iya. seperti itu. Iya. Itu salah satu yang paling Iya. mengingat. Terus itu dia ngegambarinya tuh dengan secara metafora dan hiperbola juga di situ. Berarti emang sangat puitis berarti. Iya. Tapi emang kalau sehari-harinya emang orangnya berpuitis gitu kah? Kan tadi kan kakak humorisnya, tapi kenapa emang sehari-harinya juga Enggak, dia puitisnya tuh saat dia sendirian, Pak. Jadi dia tuh kalau ada teman-teman, ada ya pokoknya lagi kumpul bareng teman, dia tuh lebih humoris. berarti emang dia ini emang sosok almarhum ini sangat menghibur teman-temannya lah ya. Iya. Dan ketika Raffi mengetahui kejadian itu, Raffi posisinya berada di sekolah atau masih di rumah atau kayak gimana? Saya posisinya lagi di sekolahan. Waktu itu saya di kelas kan. Waktu itu ada wali guru kelas saya, Pak Adnan, datang kelas. Waktu itu Pak Adnan lagi nanyain saya, Dimas duduknya di mana? Nah saya jawab aja Pak, di baris keempat, terus dekat jendela. Nah saya juga bingung waktu itu kenapa ya Pak Adnan tanya kayak gitu. Nah, pas udah mau mulai upacara, tiba-tiba saya dipanggilin sama teman saya yang OSIS, yang OSIS itu. Terus saya dikasih lihat lah gambar, terus dibilangnya, Pi, ini Dimas ya Pi, soalnya motornya sama. Saya waktu lihat itu kan positive thinking aja, kalau itu bukan Dimas ya. Tapi seragamnya sama, ada almet biru tuanya, terus motornya juga CBR ya kan, motor merah yang biasa dia pakai. Terus juga walaupun itu Dimas, saya harap juga waktu itu masih bisa selamat atau gimana. Nah, setelah upacara diumuminnya bahwa almarhum sudah meninggal dunia, saya nggak bisa berkata-kata saat itu. Saya juga hampir
hampir pingsan juga waktu itu. Tapi untungnya ada teman di sebelah saya yang megangin saya. Nah, setelah tahu itu juga saya pengen ke lokasi, cuman karena kebetulan nggak bawa motor jadi nggak bisa, jadi nunggu almarhum dibawa ke rumah dulu. Akhirnya setelah jam 9 saya pergi ke rumah almarhum. Tapi setelah di rumah almarhum juga saya nggak sanggup melihat tubuh almarhum. Saya juga sangat merasa berduka atas kehilangannya almarhum dan juga sangat bersedih untuk keluarga almarhum yang sudah kehilangan anaknya, saudaranya, yaitu Dimas. Apalagi tangis saya pecah saat ibundanya bilang, teman-teman tolong maafin ya salahnya Dimas selama hidupnya. Itu saya nggak bisa berkata-kata lagi. Soalnya Dimas, saya pengen ngomong, pengen teriak, Dimas itu baik tante, nggak ada salahnya. Dimas ini baik, nggak ada salahnya. Semua orang baik, menghibur semua orang. Ya. Jadi sebenarnya ketika peristiwa itu Raffi sempat menganggap itu bukan, awalnya sempat menganggap itu bukan sosok almarhum, dan sempat berharap walaupun itu almarhum bisa sempat berharap selamat ya. Apa perasaan yang waktu itu Raffi pas ketika mengetahui shock, pengen hampir pingsan, apa shock kah atau seperti apa atau gimana? Waktu dengar kejadian itu saya benar-benar shock, Pak. Saya kira itu waktu itu cuma mimpi aja, Pak. Selama saya ngekawal almarhum sampai ke liang lahat itu, saya kira itu cuma mimpi, nggak ada yang nyata ini. Apalagi saya sempat di siang, di sorenya saya lihat ada chat dari almarhum. Saya kira itu dia, Pak. Ternyata keluarga dari almarhum. Padahal saya sudah, ini mimpi. Nggak adanya. Berarti komunikasi terakhir dengan almarhum kapan? Terakhir saya komunikasi dengan almarhum itu sejak hari Kamis. Itu ada yang ngobrolin apa sesuatu mungkin bisa ngobrolin, atau mungkin ada, menurutmu ada gerak-gerik atau mungkin pola tingkah laku yang berbeda waktu itu atau gimana? Sejujurnya nggak ada tingkah gerik yang aneh, Bang. Dia ya kayak biasanya, saya ajak main bareng, main Mobile Legends ya kan, kayak biasanya. Terus cerita kayak biasanya, ngomong kayak biasanya, nggak ada yang aneh sama sekali. Kenangan terakhir mungkin punya nggak selama dengan almarhum, punya kenangan yang nggak bakal terlupakan sama Raffi apa itu? Banyak, Pak. Banyak. Momen apa, seperti apa misalnya? Kayak saya bilang tadi, dengan potong patil ikan lele di rumah saya, itu momen yang tak terlupakan. Terus juga pas ada event English Club, di situ dia jadi panitia juga sama saya, satu kepanitiaan, yaitu keamanan. Nah, di keamanan itu saya bangga banget punya teman seperti almarhum yang sangat kooperatif saat menjalankan tugasnya. Terus juga saya juga bangga kepada almarhum, membantu saya membagikan sisa-sisa makanan konsumsi dari event dari English Club itu, yaitu EC Gathering. Situ kan ada sisa dari konsumsinya masih banyak. Nah, itu saya
berikan ke warga sekitar SMA 6 ini, terus membagikan makanan-makanan ya bersama almarhum. Berarti emang almarhum ini sosoknya bisa dibilang sosial juga ya, sosialnya tinggi juga berarti ya. Iya, Bisa dibilang sosialnya tinggi. Ya, mungkin terakhir apa yang mau kamu panjatkan doa buat almarhum? saya berdoa bahwa almarhum ini tenang, damai saat dikuburnya, tidak ada penyesalan sama sekali. Terus saya doakan yang terbaik untuk almarhum, dan buat keluarganya juga diberikan ketabahan, kesabaran buat kepulangannya almarhum. Saya juga berharap selama ini saya ingin meminta maaf juga kepada almarhum, banyak berbuat salah juga, dan juga sangat berterima kasih juga kepada almarhum sudah berbuat baik, apalagi terutama saat berorganisasi juga di OSIS. Saya pernah dibelikan makanan juga oleh beliau, itu juga termasuk momen yang tidak terlupakan. Itu aja, Pak. Almarhum tuh anak berapa dari berapa saudara? Setahu saya almarhum ini anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi menurut kamu semoga almarhum ini bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, keluarganya juga diberikan kekuatan, dan semua kenangan itu menjadi kenangan indah buat kamu. Dan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik. Kepergian Dimas Satria Bintoro, 17 tahun, meninggalkan ruang kosong yang tak akan pernah benar-benar terisi dalam hidup Rafa. Kenangan tentang tawa, cerita di bangku sekolah, hingga kebersamaan sederhana yang dulu terasa biasa, kini justru menjadi hal paling berharga yang ia miliki. Bagi Rafa, Dimas bukan sekedar sahabat, tapi bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu ia kenang. Meski raganya telah tiada akibat kecelakaan lalu lintas itu, nama dan sosok Dimas akan tetap hidup dalam ingatan, menjadi pengingat bahwa persahabatan sejati tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bisa menyimpan kenangan dan doa, berharap sahabatnya tenang di tempat terbaik. Bersama saya, jurnalis tribunkaltim.co, Dwi Ardianto melaporkan langsung dari Balikpapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.